Shalom, selamat malam. Saya Angelika Windasari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak dari janin hingga awal kehidupan atau usia 2 minggu. Janin atau masa kehamilan sebagai pasangan muda yang subur dan produktif, maka setelah melakukan hubungan seksual dengan suaminya, seorang wanita memiliki potensi untuk hamil. Pertemuan antara sperma dan ovum yang kemudian berkembang menjadi zigot, masa kehamilan dari masa konsepsi hingga melahirkan seorang bayi kira-kira berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Masa perkembangan prenatal. Yang pertama, gestasi. Setelah terjadi proses fertilisasi atau konsepsi dalam rahim, zigot akan berubah menjadi blastosit. Yang kedua, embrio. Embrio merupakan tahap kedua dari masa gestasi yang ditandai dengan perkembangan sistem syaraf, sistem pernapasan, maupun sistem pencernaan pada individu. Yang ketiga, janin. Setelah memasuki usia ke-12 minggu, embrio yang berkembang menjadi janin sudah memiliki organ-organ internal dan eksternal secara lengkap. Bagian B, melahirkan bayi. Tahap-tahap proses kelahiran bayi secara alamiah. Menurut Papalia, Olds, dan Feldman, ada 4 tahap yang harus dijalani oleh seorang wanita dalam menjalani proses kelahiran bayi. Yang pertama, kontraksi otot-otot perut. Yang kedua, kontraksi otot disertai dengan gerakan kepala bayi ke saluran vagina. Yang ketiga, pemotongan plasenta. Yang keempat, masa pemulihan. Bagian C, cara-cara melahirkan bayi. Papalia, Olds, dan Feldman menyatakan ada 5 proses melahirkan bayi, yakni yang pertama, melahirkan secara alamiah. Melahirkan secara alamiah ialah proses melahirkan seorang bayi secara alamiah, spontan atau tanpa ada bantuan operasi medis. Yang kedua, melahirkan dengan bantuan operasi sesar. Melahirkan secara sesar ialah melahirkan dengan bantuan operasi medis yang disebabkan oleh kondisi tubuh bayi yang terlalu besar dan cenderung sulit bila harus melalui vagina. Yang ketiga, melahirkan sungsang. Melahirkan sungsang ialah kelahiran bayi yang tidak normal yang disebabkan oleh posisi bayi yang terbalik sungsang sehingga kaki keluar terlebih dahulu dan diakhiri dengan bagian kepala. Yang keempat, melahirkan dengan alat. Melahirkan dengan bantuan alat ialah cara melahirkan bayi yang harus dibantu dengan alat-alat khusus. Yang kelima, melahirkan dengan posisi bayi melintang. Melahirkan dengan posisi bayi melintang ialah suatu kelahiran bayi dengan posisi melintang dalam rahim ibu. Bila bayi masih berasa dalam posisi melintang dan belum berubah, maka diperlukan alat khusus untuk membantu melancarkan kelahiran bayi tersebut. Bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran bayi. Yang pertama, waktu masa kehamilan. Yang kedua, perilaku diet ibu selama masa hamil. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, urutan kelahiran bayi. Yang kelima, jarak kelahiran bayi dalam keluarga. Yang keenam, aktivitas janin masa prenatal. Sekian dan terima kasih.